Sobat WK dan Tribuners, bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini saya tengah berada di Gedung Sarinah, Jakarta. Dan tepatnya saya saat ini tengah bersama dengan Mbak Wanti. Nah, Mbak Wanti ini salah satu yang aktif di ajang Indonesia International Marathon 2022. Dan yang saya tahu juga nih Mbak ternyata founder dari Evo Fitpost dan penerbit Grafindo Publishing. Betul. Nah Mbak, kayaknya menarik sekali. Saya ingin sedikit mengulik tentang Mbak latar belakang sebagai founder gitu Pak. Bisa dijelaskan kembali? Yes, ya saya tuh kebetulan hobi olahraga dari sejak remaja, kemudian ketemulah dengan lari, dan akhirnya bersama suami berpikir gimana kok kita ngajak orang-orang lari, bukan sendiri aja. Oleh karena itu tahun 2016 kita mulai buka komunitas, buka kegiatan untuk berlari, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa mengajak banyak orang untuk berlari dan untuk membuat orang lebih sehat lagi. Oke, siap. Nah kalau untuk penerbit Grafindo sebenarnya itu sebelum kita membuka Evo, itu kebetulan bisnis keluarga dari orang tua saya. Orang tua saya itu basicnya percetakan, dan ketika saya masuk di bisnis keluarga, kemudian saya mengidekan untuk membuat penerbitan, membuat buku-buku yang tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di Evo bagaimana kita membuat orang sehat, kalau di Grafindo bagaimana membuat anak-anak menjadi lebih pintar. Jadi tujuannya adalah bagaimana bisa mengembangkan masyarakat. Berarti dua background Mbak Wanti ini saling berkesinambungan ya Mbak? Nah Mbak, kalau kita menyinggung sedikit dari Indonesia International Marathon ini, bisa diceritakan sejak kapan Mbak menekuni lari, terus apakah sepatu pertamanya atau jersey pertamanya apa gitu? Saya tuh mulai lari jujur adalah untuk bagaimana mencari kegiatan yang membuat saya menjadi lebih sehat dan juga membuat saya lebih semangat. Saya mulai lari pertama-tama tuh udah sekitar 12 tahun yang lalu. 12 tahun. Ya. Awalnya hanya lari di treadmill, di tempat gym. Kemudian suami saya bilang, ngapain lari di gym? Yuk kita lari di luar. Mulailah saya lari di lapangan, track seperti itu. Akhirnya memberanikan diri untuk ikut pertama maraton tahun 2016. 2016. Ya, itu dia di Jakarta Marathon. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menamatkan 8 maraton. Wih. Dan jadi kalau ditanya maraton pertama adalah maraton di Jakarta Marathon. Kemudian nanti nih di Indonesia Marathon, insya Allah saya mau lari half marathon. Oke, siap. Nah Mbak, kalau untuk medali pertama? Ya, medali pertama banget waktu itu saya lari 10K. Ya, tahun berapa itu? Tahun 2015 kalau nggak salah. Itu pertama kali nyoba untuk bagaimana lari, dan itu mengesankan. Akhirnya saya lanjut ke race berikutnya. Alhamdulillah sekarang sudah menamatkan 8 maraton. 8 maraton, berarti kalau total medalinya sendiri Mbak? Udah banyak. Lebih dari 20-30. Lebih dari 20-30, wow. Rajin banget ikut prestasinya banyak banget nih Mbak Wanti. Pribadi aja. Nah kalau untuk fokus dalam bidang ini tuh mulai dari kapan? Kita fokus di bidang olahraga tuh tadi saya sampaikan di tahun 2016. Kita sudah buat Evo, kemudian kita mengajak untuk orang untuk menjadi lebih sehat, dan alhamdulillah udah sampai dengan saat ini 2022 ya. Nah kalau untuk kan pastinya Mbak ini sebagai founder, terus penerbit juga begitu, terus aktif juga di IEM ya. Membagi waktu dengan keluarga itu cukup sulit atau enggak sih Mbak? Nah kebetulan saya tuh aktivitas olahraga itu pagi, selalu setelah sholat subuh saya langsung lari. Jadi alhamdulillah tidak mengganggu kegiatan aktivitas untuk bekerja dan keluarga. Rata-rata jam 7, jam 8 sudah selesai. Biasanya saya langsung kantor, dan kebetulan saya anak cuma satu, udah nikah pula. Jadi waktu memang bisa di-manage. Jadi baik. Fokus ya? Bisa fokus ya. Dan suami juga suka olahraga, dia juga seorang coach. Jadi dia sangat paham kalau saya harus berolahraga. Oke, siap. Kalau untuk selama ini ada gak sih Mbak kisah unik sama Mbak menekuni berlari gitu, atau saat ikut ajangnya gitu, ada pengalaman yang tak terlupakan gitu Mbak? Yang paling tidak terlupakan adalah saya pertama kali maraton dengan suami bersama-sama. Di itu tahun 2019 belum COVID.
Oke. Itu juga Virgin Marathon untuk suami saya. Kita sangat menikmati lari bersama pada waktu itu, start dan finish bersama-sama. Itu satu. Dan kedua adalah kemarin nih terakhir di Las Vegas, saya bisa dapat personal record dan kebetulan itu cuma tinggal 3 menit lagi untuk menuju ke Boston kualifikasi. Jadi dua momentum itu yang saya pikir luar biasa buat saya. Satu berlari dengan suami dan kemarin dapat personal record. Nah Mbak, tadi kan pengalaman unik ataupun yang menarik itu salah satunya pertama kali lari bersama dengan suami di New York begitu ya Mbak, tahun 2019. Nah Mbak, kalau untuk pastinya kan teman-teman ini ada yang suka lari juga dan bisa dikatakan pemula. Tipsnya apa sih Mbak buat pemula yang emang tertarik sama dunia olahraga berlari? Tipsnya, menurut saya cuma satu, konsisten berlari. Konsisten berlari. Ya, artinya apa? Karena berlari itu kan olahraga yang paling mudah ya. Artinya bermodalkan sepatu, dimanapun bisa berlari, di komplek, dimanapun juga, mau pergi keluar kota, dimanapun juga. Jadi kalau bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, berapapun waktu yang ada, cobalah berlari 30-1 jam setiap hari. 30-1 jam ya. Setiap hari. Bagi pemula mungkin 30 menit, gitu jogging dulu, kemudian nanti bisa agak lebih ini. Intinya bagaimana kita bergerak setiap hari. Jadi kalau itu bisa dilakukan konsisten dengan setiap kondisi keadaan yang ada, saya yakin nanti akan nemu tuh bagaimana kita bisa enjoy untuk berlari. Nah berarti poin utama dari pemula ini harus konsisten ya. Disiplin untuk meluangkan waktu. Ingat ya, meluangkan waktu, bukan hanya menyelipkan waktu. Meluangkan waktu mau pagi, mau sore, mau malam, tergantung kita punya waktunya kapan. Yang pasti kita konsisten untuk melakukan kegiatan kebugaran itu. Kalau untuk dari Mbak Wanti sendiri, waktu paling bagus untuk berlari sebenarnya itu di pagi, siang atau malam hari Mbak? Kalau saya orang pagi. Kenapa? Ketika saya bisa berlari pagi habis sholat subuh, itu kayak ada booster, kayak ada semacam endorfin di dalam diri kita untuk nanti bagaimana beraktivitas, energinya gitu ya? Masuk dan beraktivitas menjadi lebih produktif lagi hari itu. Karena kalau sore biasanya udah capek. Dan biasanya ada meeting, ada pertemuan, ada apa. Kalau pagi-pagi kita 30 menit sejam, setelah itu kita beraktivitas. Jadi waktu yang paling tepat pagi hari. Pagi hari. Ya, menurut Mbak Wanti pagi hari. Nah, Mbak, bisa diulas sedikit apa saja kejuaraan yang pernah Mbak Wanti ikuti? Bukan kejuaraan ya, tapi mungkin lebih kepada race. Saat ini saya sedang mengejar untuk mendapatkan World Major Marathon. Itu ada 6 di dunia. Mulai dari pertama saya sudah Berlin, kemudian kedua saya sudah Chicago, kemudian ketiga New York. Nah berikutnya saya akan berlari di London, kemudian Tokyo dan terakhir Boston. Nah yang menarik di Boston ini adalah bagaimana bisa berlari di Boston dengan masuk kualifikasi. Artinya bisa lari dengan waktu tertentu sehingga kita masuk ke sana dengan ibaratnya dikasih karpet merah lah, bisa masuk langsung. Semua orang pelari biasanya mengejar itu. Dan suatu kebanggaan ya Mbak Wanti pastinya. Dapat undangan dari Boston karena kita masuk kualifikasi waktu tertentu yang bisa dicapai. Oke, siap. Nah Mbak Wanti, ini kan Indonesia International Marathon ini akhirnya diadakan lagi di Bali nanti pada 26 Juni begitu ya Mbak. Kedepannya apa yang akan ditargetkan Mbak Wanti mengenai dari ajang ini begitu? Saya sih berharap ajang ini kan ajang yang pertama ya. Race milik bangsa Indonesia. Artinya milik Indonesia dan ini kan internationally. Saya lihat kan persiapannya, kemudian konsultannya itu kan benar-benar profesional. Dan diadakan di Bali yang sangat indah tempatnya. Nah, saya berharap kita semua nih para pelari bisa menikmati itu dan dapat memperoleh hasil yang baik dari itu lari di sana. Apalagi dari ajang ini pun 2 tahun kemarin karena pandemi tidak ada. Betul. Jadi pasti tahun ini sangat disambut ya Mbak. Tunggu dan akan para pelari itu ibaratnya ini udah kayak nggak kuat nih gitu ya. Event internasional terus di Bali lagi. Bulan-bulan awal lagi seperti ini. Jadi ini kayaknya event lari pertama di Bali deh yang sifatnya besar ya. Yang offline yang Jadi maksud saya mungkin sangat ditunggu ya untuk para pelari yang benar pastinya. Lancar semua. Siap Mbak Wanti semoga. Dan terakhir Mbak Wanti, target ke depan dan harapannya Mbak Wanti seperti apa gitu? Target ke depan yang saya sampaikan tadi, saya lagi nyiapin Berlin Marathon. Lagi berupaya mudah-mudahan dapat kualifikasi Boston. Ya, walaupun tidak mudah, saya harus cut off waktu 3 menit dari race yang terakhir.
dan sekarang sedang persiapan terus. Itu akan berlangsung kapan, Mbak? Bulan September. Bulan September Iya, tahun tahun ini. ini. Oke, siap. Mohon doanya mudah-mudahan bisa Iya, masuk. siap. Amin. Amin, Semoga amin. sukses selalu, Iya. Mbak Wanti. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih Mbak Wanti Terima telah kasih meluangkan banyak. waktunya Iya. untuk berbagi cerita untuk Sobat WK dan Tribunars. Baik, Sobat WK dan Tribunars, sekian informasi dan wawancara saya bersama dengan Mbak Wanti. Semoga apa yang disampaikan Mbak Wanti khusus ya bagi Sobat WK dan Tribunars yang memang menyukai di bidang lari, untuk tips pertama untuk konsisten begitu ya Mbak. berlari. Konsisten berlari. Saya Yolanda Putri Dewanti pamit undur diri dan salam sehat.